Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 S8O. Di sini kami ingin menjelaskan aplikasi kami, yaitu klasifikasi gizi mahasiswa dengan metode perseptron untuk mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Saya sendiri, Elia Margareta, bersama dengan rekan saya sekelompok, yaitu Victorio Luis Simanulang. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke dalam demo aplikasinya dan juga penjelasan metodenya, pembagian tugasnya itu untuk penentuan judul kami menentukan bersama, lalu untuk proses pembuatan aplikasinya juga kami melakukannya bersama, saya dan Victor. Untuk PPT-nya yang akan menjelaskan metodenya itu dibuat oleh Victorio Luis, sedangkan saya membuat videonya. Kita langsung saja ke penjelasan metodenya. Nah, sebelum masuk ke metodenya, kita merimain lagi apa itu sebenarnya jaringan syaraf tiruan. Nah, jaringan syaraf tiruan itu adalah jaringan dari unit pemrosesan kecil yang disebut neuron yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST itu sebenarnya bersifat adaptif. Ia dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi yang mengalir melalui jaringan tersebut. Nah, cara kerjanya itu singkat, ada 3 tahap. Yang pertama itu neuron menerima input dan mengolahnya melalui fungsi matematis. Selanjutnya, output diteruskan ke neuron berikutnya melalui lapisan atau layer. Terus selanjutnya yang terakhir, bobot di sinapsis disesuaikan saat proses pembelajaran berlangsung. Ada 3 sifat dari jaringan syaraf tiruan. Yang pertama itu sifatnya adaptif. Jadi dia belajar melalui pola dari data latih yang sudah diberikan. Terus selanjutnya itu berlapis. Jadi proses yang berlangsung dalam beberapa lapisan neuron secara berurutan gitu. Selanjutnya ada prediksi berbasis data. Nah, prediksinya itu akan menghasilkan keluaran prediktif dari informasi internal dan juga eksternal. Selanjutnya, kita masuk ke algoritma perseptronnya. Jadi, yaitu menggunakan model klasifikasi biner yang menjadi dasar jaringan saraf tiruan yang dikembangkan oleh Frank Rosblad pada tahun 1957. Perseptron adalah model sederhana yang terinspirasi dari neuron biologis, menerima input numerik, mengalihkannya dengan bobot, menjumlahkan hasilnya, lalu mengaplikasikan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output klasifikasi. Nah, ini merupakan bagian dari prosesnya ya teman-teman. Pertama input numerik, selanjutnya pembobotan, selanjutnya penjumlahan, baru fungsi aktivasi. Algoritma ini digunakan dalam pembelajaran terawasi untuk mengelompokkan data ke dalam 2 kategori. Selanjutnya kita bahas kenapa sih harus klasifikasi gizi mahasiswa gitu. Nah, kenapa penting? Karena mahasiswa yang kurang mendapatkan perhatian terhadap asupan makanannya beresiko mengalami masalah gizi yang dapat mempengaruhi perkembangan kesehatannya di masa depan. Tercapai bila kebutuhan gizi terpenuhi. Sebaliknya, gizi yang tidak seimbang dapat menyebabkan beragam gangguan kesehatan, termasuk resiko kurang energi protein atau KEP. Nah, ini adalah tahapan klasifikasinya. Jadi, tahapan klasifikasi yang pertama itu mengumpulkan data gizi mulai dari berat badan, tinggi badan, dan aktivitas si mahasiswa. Selanjutnya adalah pra-pemrosesan data. Jadi pembersihan dan penyiapan data sebelum data itu diproses. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengujian model. Data dibagi menjadi subset training dan testing. Selanjutnya adalah evaluasi hasil, presisi, recall, dan metrik lainnya. Nah, ini ada flowchart-nya ya, flowchart proses klasifikasi. Alurnya gitu, dimulai dari terus input data mahasiswa, berat badan, tinggi badan, aktivitas, habis itu ada data training, data testing, terus di bawahnya ada proses klasifikasi sesuai dengan metode perseptron, habis itu hasil klasifikasi status gizi mahasiswa, lalu selesai gitu. Nah, izin sekarang kita masuk ke dalam demo aplikasi yang berbasis web, teman-teman. Jadi, aplikasi kita ini berbasis web yang judulnya GiziNet. Nah, terdapat 6 halaman utama ya, teman-teman. Ada dashboard, data mahasiswa, pelatihan model, klasifikasi, evaluasi, dan juga laporan. Itu bisa ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kalian. Nah, kita langsung masuk aja
ke halaman utamanya atau dashboard. Di sini kita bisa lihat langsung ringkasan data yang sudah digunakan. Jadi data mahasiswa yang sudah masuk itu ada 70 dibagi menjadi data latih 60 dan data uji 10 gitu. Statusnya modelnya aktif. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini itu ada grafik distribusi kelas. Jadi kelasnya itu dibagi menjadi 3, kurus, normal, dan juga gemuk. Kalau kita ke bawah nih, kalau kita ke bawah itu kita bisa lihat langsung bobot hasil pelatihan model Perceptron. Kalau mobil menyatakan bahwa model ini sudah dilatih gitu, karena tadi sudah saya coba. Nah, selanjutnya kita masuk ke data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa ini terdapat data-data yang sudah digunakan dan disimpan di website. Kalau semua datanya itu ada 70, terus dibagi lagi ada data latih 60, data uji 10. Atributnya itu ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, IMT, kalori, protein. Ada labelnya juga. Tipenya, aksinya ini bisa dihapus ya teman-teman. Tuh kalau bisa dilihat ada 70 kalau kita scroll ke bawah. Terus nah, ini kalau kita klik data latihnya ya teman-teman, bakal keluar ada sekitar 60-an data latih. Terus kalau data ujinya ada 10. Tuh. Kita bisa juga di sini di bagian sebelah untuk nambah data. Kalau teman-teman mau nambah data, misalkan NPM-nya 0330 misalkan, namanya Elia Margareta misal, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 100, asupan kalorinya misalkan 5.000 kalori, 50.000, usianya misalkan 25 tahun gitu kan 178 gitu, asupan proteinnya misalkan dia 80 per hari. Nah, dia itu kurus atau gemuk? Kalau menurut aku sih dia gemuk ya. Masuknya kemana? Ke data latih atau ke data uji gitu. Misalkan ke data uji, kita simpan ya. Nah, di data uji itu bakal masuk teman-teman. Nih, data ujinya itu bakal masuk Elia Margareta, laki-laki, berat badan 100, dia masuk ke gemuk gitu. Dia sudah diuji. Oke, lanjut kita masuk ke pelatihan model ya teman-teman, ke halaman pelatihan model. Nah, di halaman pelatihan model ini tuh halaman intinya gitu. Jadi pelatihan model tuh dilakukannya di sini gitu. Di sini saya menggunakan metode one versus all perceptron. Artinya dibuat 3 perceptron terpisah masing-masing untuk kelas kurus, normal, dan juga gemuk, dan ada 2 parameter yang bisa dikonfigurasi, yaitu learning rate atau alpha. Saya gunakan nilai 0,1 sesuai dengan rekomendasi. Nah, untuk maksimal epoch-nya, yaitu batas maksimal iterasi pelatihan, saya set 100 gitu. Jadi fungsi aktivasinya menggunakan step function. Kalau nilai net lebih besar atau sama dengan 0, hasilnya 1. Kalau kurang dari 0, hasilnya 0. Nah, sekarang coba saya klik mulai pelatihan. Misal gitu ya. Saya proses mulai pelatihan. Nah, setelah pelatihan selesai, muncul bobot hasil pelatihan untuk setiap kelas. Tuh, lihat ya, teman-teman. Ya kan? Tuh. Nah, bobot ini digunakan nanti untuk mengklasifikasikan data baru. Di bawahnya tuh ada grafik konvergensi. Tuh, grafik konvergensi, teman-teman. Yang menunjukkan bagaimana errornya turun setiap epoch untuk ketiga kelas. Ini membuktikan model berhasil belajar dari data gitu loh, teman-teman. Jadi si grafik konvergensi ini yang menunjukkan bagaimana errornya turun setiap epoch untuk ketiga kelas. Ini membuktikan model berhasil belajar dari data. Nah, tuh lihat tuh. Ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi ya, teman-teman. Ke halaman klasifikasi gitu. Untuk halaman klasifikasi ini, fitur utama di aplikasi ini gitu ya, pengguna cukup memasukkan nama, berat badan, tinggi badan, asupan kalori, dan asupan protein harian. Akan terhitung secara otomatis gitu teman-teman. Ini misalkan saya input ya, misalkan NPM saya segini, terus namanya misalkan Elia Margareta, misalkan perempuan ya, umurnya
misalkan 25 gitu ya, 35 gitu misal. Terus berat badannya misalkan 80 gitu ya teman-teman, tingginya 150 gitu. Nah, IMT-nya terlihat secara otomatis gitu, 35,56, berarti dia gemuk gitu loh teman-teman. Terus kita tinggal masukin aja asupan kalori per harinya si Elia Margareta ini berapa. Misal asupan kalorinya adalah 5000, asupan proteinnya misalkan 600 gitu misal. Terus kita klasifikasi, tinggal kita klik aja klasifikasinya. Nah, hasilnya di sini akan keluar teman-teman. Sistem mengklasifikasikan mahasiswa ini sebagai kategori gemuk gitu tuh. Bisa dilihat tuh di sebelah kanan atau kiri kalian, Elia Margareta IMT-nya 35,56, di bawahnya tulisannya gemuk, terus ada skor net per kelasnya gitu ya teman-teman. Nah, nilai net tertinggi itulah yang dijadikan sebagai hasil klasifikasi gitu. Ini disebut dengan metode winner takes all. Riwayat klasifikasi juga otomatis tersimpan di tabel bawah tuh, biar kalian lihat tuh ya. Ini yang udah saya coba di bawah Elia Margareta ini untuk mencoba aplikasi ini bisa atau tidak gitu. Nah, sekarang demonya yang paling atas Elia Margareta gitu ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri ya. Sudah keluar hasil klasifikasinya dan juga sudah masuk ke dalam riwayat 10 terakhir yang sudah kita pakai gitu. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model ya teman-teman, ke halaman evaluasi model. Ini adalah halaman evaluasi model. Di sini kita bisa lihat di halaman evaluasi model ini itu kita bisa lihat seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan data uji yang belum pernah dilihat saat training gitu teman-teman. Akurasi model adalah 81,82%. Nah, artinya data uji misalkan 11. Nah, 9 dari data uji itu adalah hasil dari klasifikasi data yang benar gitu loh teman-teman. Berhasil lah intinya. Di bawah itu ada conversion matrix. Kalau kalian lihat teman-teman di sini, ini ada tabel yang menunjukkan perbandingan antara kelas aktual dan kelas yang diprediksi model. Ini ada diagonal hijau yang menunjukkan hasil prediksi itu benar. Semakin banyak nilai di diagonal, semakin baik juga modelnya gitu. Ada teman-teman di bawah sini nih ada metrik evaluasinya gitu kan, precision, recall, sama F1 skornya untuk kelas, untuk per kelas ya, untuk analisis yang lebih mendalam gitu loh teman-teman. Selanjutnya kita ke halaman laporan. Nah, di laporan ini di sini tersaji ringkasan lengkap. Di sini tersaji ringkasan lengkap ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Hasil pelatihan dan evaluasi model yang bisa digunakan sebagai dokumentasi atau lampiran dari laporan penelitian gitu loh teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Jadi, demo dari aplikasi kami secara keseluruhan. Alur aplikasinya itu adalah pertama, data mahasiswanya itu diinput ke sistem. Kedua, model perseptron dilatih menggunakan data latih. Ketiga, model dievaluasi menggunakan data uji. Dan keempat, model siap digunakan untuk mengklasifikasi data mahasiswa baru secara real time. Metode one versus all perseptron dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif untuk klasifikasi multi kelas seperti kasus 3 kelas gizi ini. Kenapa kami memilih aplikasi klasifikasi gizi mahasiswa? Karena kami sangat concern di bagian bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan gizi yang baik dan bagus untuk tubuhnya gitu. Karena pendidikan juga berpacu kepada gizi. Semakin baik gizi anak, semakin bagus juga perkembangan otak dan juga mental seorang anak gitu. Bukan hanya siswa yang membutuhkan, mahasiswa pun juga membutuhkan gizi yang baik. Keyakinan kami percaya bahwa ketika mahasiswa sudah lulus dari kampus, mereka akan bekerja, dan ketika bekerja mereka harus memiliki tubuh yang fit, otak yang cerdas, dan juga mental yang kuat. Dan semua itu kami rasa ada pengaruhnya dari gizi. Jadi kami sangat amat concern dan sangat peduli akan gizi-gizi mahasiswa, yaitu teman-teman kami dan kami juga sendiri. Makanya kami membuat aplikasi ini. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat buat semua orang, bukan hanya kalangan mahasiswa, bisa saja dosen, ataupun juga buat penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih dari kami, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.